belajar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ade Rehan. Ade Rehan, kenapa? Sakit. Sakit. Terus ada lagi? Lulu. Ada lagi? Sudah. Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah pembahasan teks eksposisi. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan mulai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, dalam kompetensi dasarnya kita akan mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, kita akan menemukan struktur pembangun teks eksposisi. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran teks eksposisi, siswa diharapkan dapat menemukan struktur pembangun teks eksposisi dengan benar, ya. Nah, ada yang ingat waktu pertemuan kemarin kita pernah membahas tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Yo, ada yang bisa jawab? Aku. Ya, Mel. Apa Mel? Teks eksposisi adalah salah satu jenis teks non-fiksi yang memuat informasi atau paparan tentang sebuah maksud atau tujuan. Terima kasih Amel, bagus. Nah, dalam teks eksposisi kita mengenal tentang ciri-ciri teks eksposisi. Masih ingat apa ciri teks eksposisi? Ada yang bisa bantu jawab? Aku, Bu. Ya, Ibel. Apa Bel? Ciri-ciri teks eksposisi antara lain: 1. Memberikan informasi atau pengetahuan. 2. Menggunakan bahasa yang baku. 3. Berisi tentang sebuah fakta. 4. Format penulisannya singkat, jelas, dan padat. 5. Berisi objektif dan tidak memihak. Ya, bagus Ibel. Nah, dalam ciri itu kita mengenal dengan adanya bahasa baku. Apa itu bahasa baku? Ada yang bisa bantu jawab? Aku, Bu. Ya, apa Kata Kaila? baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Ya, betul. Nah, di sini kita akan menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Di sini teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Pemahaman struktur dan kaidah itu sangat penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan jenis teks lainnya, ya. Dalam struktur teks eksposisi, di sini ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Ya. Nah, apa sih yang dinamakan tesis itu? Nah, tesis merupakan pengenalan isu masalah ataupun pandangan penulis secara
Baca ya, pahami. Nanti kita cari sumbernya, kalian jawab. Nanti kalian cari strukturnya ya. Ada apa saja itu? Ada tesis, ada argumen, sama ada nanti kalian tentukan strukturnya ya. Sudah? Sudah. Coba ada yang mau mempresentasikan nggak ke depan ya? Dari kelompok mana? Coba. Ada tidak? Ada Ya, dari kelompok satu. satu. Ya, coba. Hasil hutan kita yang semakin suram. Tesis, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun yang mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian itu disebut karena mengenalkan permasalahan utama kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Rangkaian argumen pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan. Lindungi bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Penagasan kembali. Rupanya kedua masalah itu belum cukup pemerintahan menambah rencana pembukaan kawasan hutan. Lindungan untuk areal pertambangan kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Nah, itu penjelasan dari presentasi kelompok satu. Ada yang mau menambahkan lagi tentang nasib hutan kita yang semakin suram itu? Bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Yuk, tanggapan kelompok yang lain. Yuk. Menurut saya penjelasan dari kelompok 1 sudah cukup baik. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Untuk kelompok selanjutnya ada memberi tanggapan lagi. Coba kelompok 3 bagaimana tanggapannya tentang tadi nasib hutan kita yang semakin suram itu? Menurut saya tadi penjelasan dari kelompok 1
ambil lagi ya hasilnya, hasil diskusi kalian tadi. Dalam struktur teks eksposisi itu ada apa saja ya tadi tuh? Ada Tesis, terus rangkaian ada argumen, terus ada apa lagi? penegasan kembali. Ya, nah bagaimana belajar hari ini kalian? Apakah tadi sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti tentang struktur teks eksposisi? Sudah. Sudah. Sudah didiskusikan bersama Sudah. kelompok? Sudah. Sudah ada hasilnya? Apa hasilnya? Nah, jadi di sini mengenai struktur dan kaidah. Nah, teks eksposisi itu memiliki struktur dan kaidah kebahasaan ya. Nah, pemahaman struktur dan kaidahnya itu sangat penting agar kita bisa membedakan mana teks eksposisi dengan jenis yang lainnya ya. Jadi ada struktur, ada kaidah kebahasaannya.
tadi nasib hutan kita yang suram itu ya. Nah, jika pemerintah tidak bertindak cepat, dalam 10 tahun mendatang hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Hutannya musnah. Nah, itu yang disebut bagian dari tesis ya. Nah, dalam rangkaian argumentasi sebaliknya kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan gambut dari pertambangan. Ada tersebut yang masih mudah ya. Nah, dari sini ada yang mau bertanya tidak tentang hutan ataupun tentang teks eksposisi itu? Sudah jelas? Sudah. Bel, ada yang ditanyakan? Ya, Ibu sudah jelas. Sudah jelas. Nah, ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah. Nah, hasil diskusi tadi kalian sudah diskusikan? Sudah. Dari situ apa manfaatnya? Nanti. Nah, coba dari hasil diskusi tadi kalian presentasikan lagi. Ada dari kelompok mana? Aku Ibu. Ya, Mel. Manfaat lidah buaya. Tesis. Sejak zaman dulu nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya. Manfaat tanaman ini tidak hanya berguna untuk menyuburkan rambut, akan tetapi juga manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Argumentasi. Walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat, namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan sebagai komoditas yang sangat menguntungkan. Para peneliti mengungkapkan banyak sekali manfaat yang terdapat dalam tanaman lidah buaya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai manfaat tanaman tersebut. 1. Bagian tertentu dari tanaman ini bisa dijadikan sebagai obat yang sangat baik untuk memproses penyembuhan. Lidah buaya dinilai sangat ampuh untuk mengobati bekas luka karena cedera ataupun luka karena terbakar. 2. Lidah buaya juga dikenal bersifat anti-inflamasinya. Dengan kata lain, tanaman ini memiliki kemampuan untuk memperlambat peradangan yang disebabkan oleh cedera dan lain sebagainya. 3. Lidah buaya dapat meningkatkan pencernaan dan membantu detoksifikasi tubuh. Lidah buaya juga sangat baik untuk mengatasi sembelit. Penegasan ulang. Sudah sangat jelas lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan untuk menyuburkan rambut, akan tetapi bisa dijadikan sebagai makanan alami yang sangat menyehatkan. Ternyata dalam alam sangat lengkap menyediakannya untuk kita. Ya. Nah, dari penjelasan yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 2, ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang mau menambahkan lagi gimana hasil presentasi yang dari hasil kelompok 2 itu? Coba kelompok 3 hasil presentasinya tadi itu bagaimana hasil dari kelompok 2? Menurut kelompok 3 apakah ada tambahan lagi atau tidak?
volume. Segi penegasan. Jadi dari kelompok itu sudah sangat baik ya. Jadi di sini teks eksposisi itu berarti sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dinilai secara singkat dan padat yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan ya. Itu adalah teks eksposisi. Itu apa yang kalian petik hikmah hari ini? Apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian nanti akan belajar lagi? Iya. Nah, dalam bentuk LKPD-nya apakah kita nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang visi Canva ya. Tidak hanya dari lembar LKPD saja ya. Nanti pada pelajaran berikutnya atau pembelajaran berikutnya kita bertemu lagi ya. Terus jadi teks eksposisi itu, nah strukturnya itu kalian sudah mengerti kan? Tidak hanya dari strukturnya, tapi dari kaidah kebahasaannya ya, terus dari apa lagi? Misalnya kalau eksposisi itu dari segi kata ya kan, terus bahasanya ya, terus apa lagi yang kalian pelajari itu waktu kemarin itu apa saja dari teks eksposisi itu hasilnya. Nah, Ibu harap pada pembelajaran berikutnya kita bisa lebih aktif lagi ya, lebih giat lagi, lebih bervariatif lagi ya, tidak hanya diam saja ya. Iya, Bu. Mungkin pembelajaran hari ini banyak kekurangannya ya, terus kalian juga mungkin agak capek juga ya karena kemarin kita habis puas ya. Iya, Bu. Nah, ini sudah selesai ya. Nanti nilai pada pembelajarannya ya. Nah, dari pembelajaran ini semoga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya ya. Terus kita juga bisa saling mengevaluasi, bisa saling support ya. Nah, bisa saling menyemangati pembelajarannya ya. Terus kalian juga harus ditingkatkan lagi belajarnya, jangan sampai malas-malasan ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, untuk mengakhirinya kita berdoa dulu dalam akhir pembelajaran ini. Besok ketua kelasnya berdoa, siapkan doa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.